sekitar 55 atau sekian berapa. Kalau kalau tinggi badannya 150 itu berat badannya sekitar 45. Nah, kayak gitulah. Ya, bisa dikatakan seperti itu kan ada model yang harus dibutuhkan, yang harus dibentuk. Nah, model itu yang dibentuk berdasarkan dataset. Nah, salah satu metode yang digunakan itu adalah regresi linier. Nah, contohnya kalau ini kelihatan codingnya, kalau nggak kelihatan saya besarin. Nah, nggak kelihatan? Lebih jelas tulisannya? Lebih jelas ya? Halo? Dibesarkan lagi, Bu. Dibesarkan lagi? Segini? Pun. Sudah. Wah, aku sih blolok nih. Oke, untuk yang kemarin, untuk apa, Python ini kan harus ngimport berbagai macam package ya sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang linear regresi ini nggak perlu ya, yang ini nggak perlu karena saya nggak bikin diagram ya. Nanti kalau kalian mau menambahkan diagram silahkan, karena diagram kan sudah saya jelaskan ya, penyajian data melalui diagram, baik pie chart, kemudian histogram, ya kan sudah saya kasih ya. Silakan dikombinasikan. Kemudian import NumPy ini kalau bikin array mungkin ya. Tapi nggak tahu ini saya pakai array apa enggak. Nanti saya lihat ya. Kalau ada konversi array ya berarti pakai. Kalau nggak ada konversi array ya ini nggak pakai. Kemudian yang lebih spesifik karena hubungannya dengan regresi linear, maka yang digunakan adalah sklearn, import linear model. Ya, ini yang diimport. Nah, pada slide presentasi video yang saya unggah yang kemarin, itu kan ada nggak korelasi, ada nggak hubungannya antara tes potensial akademik dengan IPK mahasiswa ketika lulus. Nah, tes TPA ini kan dilakukan sebelum masuk kuliah. Artinya pada awal pendaftaran kan dites. Ada hubungannya enggak tes TPA dengan IPK lulusan IPK lulusan. Nah, kalau ada hubungannya seberapa kuat? Kemarin kan sudah di awal pertemuan keberapa itu? Kan korelasinya ada berapa persen. Kalau pakai ring 0 sampai 1 berarti 0,9 ke atas itu sangat kuat hubungannya. Kalau ringnya sampai 1 sampai 100, 0 sampai 100 berarti 90% ke atas itu ringnya sangat kuat. Nah, ini begini nih, kan berarti inputnya 1, outputnya 1. Inputnya 1 ini yang dikatakan univariate. Saya coba tuliskan di sini. Univariate. Ya. Satu inputan. Nah, kalau ini kan pembentukan tabel ya sudah sering. Nah, seperti ini. Ya, ditampilkan kolom TPA sama IPK. Nah, ini kenapa ini sepertinya saya nggak perlu ya. Ini nggak perlu pakai NumPy, nggak perlu ini. Perlu. Ya, karena saya sudah langsung bentuk array-nya ya. Jadi kalau kalian membentuk sebuah matriks di Python itu, kalau membentuk matriks umpamanya ya, seumpama matriks ukuran 2 kali 3, berarti kalian nulisnya itu begini. Nah, ini X1 1, X1 2, angka ya ini ya. X1 3, nah, tulisnya begini.
Ini angka X21, X22, X23. Saya tulis di bawah aja. Jadi jangan bingung. X31, X32, X33. Nah, kalau kurung kotak begini artinya menampung matriks ya. Jadi ini bacanya nilai pada baris ke-1, kolom ke-1. Nilai baris ke-1, kolom ke-2, dan seterusnya. Karena kalau matriks kan ukurannya baris kali kolom. Nah ini cuma satu. Kenapa begini Bu? Iya kan? Karena bisa jadi, karena ini kenapa kok nggak langsung begini? Ya, kan bisa aja toh kan cuma satu. Masalahnya kan kalau sudah dibentuk sebuah model, ya, itu bisa jadi yang ditanyakan itu nggak satu inputan. Maksudnya saya pengen tahu kalau tes potensial akademiknya, jadi biar ada apa tambahan info pengetahuan ya. Saya pengen tahu berapa sih IPK-nya lulusan kira-kira kalau dia masuknya ke UNIM itu IPA-nya 570 sama 580. Berapa sih IPK-nya? Kalau kan dua macam ya. Nah, itu dibuatkan matriks satu baris, dua baris, satu kolom. Nah, nanti nulisnya nanti saya jelaskan di bawahnya. Ini contoh ya. Kemudian, nah, bagaimana pembentukan linear model regresi linearnya? Kalau kemarin kan perhitungannya kan agak ribet ya. Ada unsur perkalian berkali-kali, kemudian perpangkatan. Nah, kalau di pakai linear model, ya, pakai linear model namanya linear regression. Nah, ini tadi kan sudah dibuatkan sebuah apa namanya important linear model dari S-Sklearn. Nah, namanya linear regression. Kalau ini sebuah nama model bawaannya Python, nah ini namanya propertinya khusus dari S-Sklearn. Linear model itu cabangnya S-Sklearn, linear regression cabangnya linear model. Nah, linear model ini bisa diganti A, B, C boleh. Ya, sebuah penamaan variabel tersendiri, bukan variabel ya, sebuah model ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau ini kan sudah bikin model di sini, tapi kan dia belum terlatih berdasarkan dataset yang kita gunakan tadi. Tadi kan kita sudah punya dataset TPA dan IPK. Bagaimana melatihnya? Melatih sebuah model sehingga model tersebut dianggap cerdas untuk memprediksi sebuah inputan atau beberapa inputan untuk apa dilakukan prediksi. Jadi dipanggil saja namanya fit ya. Ini kalau di pemrograman MATLAB juga sama, namanya fit kalau nggak salah. Nah, ini proses training. Jadi kalau apa bidang kompetensi sistem cerdas terbiasalah dengan istilah proses training dan proses testing. Proses training itu melatih sebuah model secerdas mungkin yang sifatnya iteratif berdasarkan dataset histori yang digunakan. Itu tadi kan dataset yang digunakan kan ada. Saya ambil contoh berapa tadi? 8 data. Ya kan? 8 data kan sudah ada, berarti kan histori, sudah pernah dialami. Jadi histori. Nah, itu dilatih di mana menghasilkan sebuah model dengan pendekatan linear regression atau regresi linear. Nah, ini sudah terbentuk sebuah model ya. Nah, sekarang
kalau kemarin itu ada istilahnya koefisien determinasi, ya korelasi. Nah itu pakai model skor, ya. Berarti hubungannya antara TPA dengan IPK, nilai TPA itu mempengaruhi nilai IPK lulusan. Seberapa besar pengaruhnya? Kalau ini diprosentasekan, pengaruhnya sebesar 92%, ya 92,4%. Jadi sangat pengaruh nilai TPA terhadap nilai IPK lulusan. Oke. Nah, kan kemarin kalau regresi linear itu modelnya Y sama dengan A plus BX gitu ya. Nah, kalau mencari nilai A-nya, kalian bisa cek di mana video itu yang saya kasih itu namanya intercept. Ya, kalau di Excel itu juga namanya intercept, kalau di MATLAB juga namanya intercept sama. Kalau di SPSS insya Allah sama, intercept namanya, interception. Namanya A ya kan, nilainya min 4,33. Jadi kalau ditulis ya B-nya namanya coef slope ya 0,012. Jadi kalau ditulis di mana di persamaan, saya coba tulis di chat ya, kan Y sama dengan min 4, berapa tadi, min 4,33 dikalikan dengan 0,012 B begini ya. Nah, ini saya coba catkan. Jadi model matematisnya seperti ini yang di dalam programmingnya ya. Kemudian, nah ini contoh, ya kan? Berapa hasilnya kalau nilai TPA-nya itu 627. Berapa hasil IPK-nya? Kira-kira prediksi IPK-nya berapa? Ini saya pakai apa namanya? Rumus matematika ya. Ini saya bisa ganti seperti ini. Ini juga saya bisa ganti seperti ini. Oh, sebentar, saya coba bisa run all. Oh, nampinya bentar, ini harus pakai nampi ya. Ntar masih proses ya. Bentar. Nah ini saya coba run lagi. Itu tadi soalnya ada apa tanda koma yang nggak boleh ya, karena nggak dikenali. Bentar. Nah ini kalau 627 IPK-nya berapa? IPK-nya kita pakai A plus B kalikan X gitu ya. Saya min 4,33 plus 0,12 B. Hasilnya seperti ini. Nah kalau Bu saya mau ngecek cara pertama bisa menggunakan seperti ini ya. Ini cara pertama.
cara kedua, karena tadi kita sudah membuat sebuah model, ya. Itu gimana kalau saya mau ngecek dua anak prediksi IPK-nya gimana? Berarti dia harus inputannya berupa matriks ukuran 2x1. Karena kan inputnya cuma satu kolom, suatu macam TPA saja. Sedangkan data yang diinginkan adalah 2, maka matriksnya berukuran 2x1, 2 baris, 1 kolom. Maka ini data pertama, ini data kedua. Kemudian kita panggil bawaan function-functionnya model ya, predict. Ya, langsung dimasukkan inputannya X2. Sehingga kalau Y1 yang tadi pakai cara pertama, hasilnya 3,64. Untuk yang pakai cara yang kedua, hasilnya 3,64 dan 3,27, di mana 3,64 untuk yang TPA 627, kemudian yang 3,27 untuk yang TPA 59. Ini yang kemarin sudah nyoba pakai Python siapa, atau belum sama sekali, saya hanya menjelaskan lagi. Di tutorial saya kan pakai MATLAB ya. Saya berusaha untuk mengcombine biar ada variannya. Sama kayak visual ya, pakai VBNet, pakai Sysap, coba semua yang bisa yang mana. Ini termasuk analisis univariat karena inputannya cuma satu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang yang bivariate analisis dengan menggunakan regresi linear. Silakan ditanyakan kalau ada. Kira-kira sudah dapat data yang perlu diolah enggak? Karena nanti kan minggu depan kan sudah minggu ke-13 ya. Minggu ke-13 itu silakan yang mau menanyakan, silakan, ada yang bertanya. Kemudian minggu ke-14-nya kita presentasi, mahasiswa mempresentasikan hasil final project-nya yang dikerjakan secara berkelompok, yang sudah saya ingatkan di awal perkuliahan masing-masing mata kuliah ya. Silakan bentuk kelompok, nanti dipresentasikan. Nanti UAS-nya saya ambilkan dari situ, dari hasil presentasi, pemahaman mahasiswa, ya. Nanti saya nilai. Begitupun dengan yang kemarin UTS. UTS kemarin kan dikumpulkan semua. Tapi dari sekian anak yang bersedia untuk presentasi atau yang saya katakan kesiapan hasil kerjaannya ya cuma beberapa kemarin ya. Ada yang melenceng, ada yang bagus ya. Saya harap yang untuk yang ini jangan dibikin aneh-aneh ya. Disesuaikan topiknya apa. Topiknya tentang regresi linear, sudah regresi linear. Jadi kalau statistik itu untuk analisis ada namanya apa tadi, univariat, bivariat, dua inputannya. Ada yang multivariat. Nah, multivariat ini yang seru sebenarnya. Mau saya kasih kayak apa, cluster analisis, kemudian principal komponen analisis, kemudian apa lagi ya, multivariat, variance analisis. Nah, itu lebih complicated karena lebih dari 2 ya. Silakan ditentukan datanya apa, silakan diolah, dianalisis, kemudian dipresentasikan. Syukur-syukur ya,
saya bisa berani ngasih nilai A kalau mahasiswa berani mengirim artikel ilmiah tentang linear regresi dengan data yang diambil dari tadi uji dataset atau Kaggle atau GitHub, ya, kemudian dikirim ke jurnal nasional. Ya, nasional yang tidak terakreditasi wis gak apa-apa. Ya. Nanti kalau mau minta tolong Bu, minta tolong dicekkan plagiasinya berapa, bisa nanti saya bantu. Ya, dikirim. Itu baru bisa kasih nilai A. Tapi kalau presentasinya sudah bagus, mahasiswa paham, ya baru bisa saya kasih nilai A. Gimana, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke yang bivariat. Ya. Oke, saya coba close. Ini yang bivariat ya. Sama ini nggak perlu ya. Tadi saya bilang karena saya nggak, kemarin saya tampilkan tapi nggak jadi. Biar kalian mengcombine sendiri, kan sudah pernah saya kasih ya penyajian data baik tabel, diagram chart, pie chart, kemudian histogram kan sudah. Nah, ini saya matikan. Nah, ini. Nah, biasanya tesnya itu kalau masuk di kampus negeri itu biasanya yang ditanyakan adalah selain tes potensial akademik, ya kayak ngitung-ngitung gitu, logikanya main apa enggak, itu juga dites bahasa Inggris, ya, test of English profession, TOEP, kalau nggak salah yang singkatannya itu namanya TOEP. Nah, kedua variabel input ini apakah memiliki hubungan antara IPK dengan IPK? Apakah mempengaruhi nilai IPK ketika dia tes TPA dan tes TOEIC? Nah, kalau ada pengaruhnya seberapa besar? Kalau pengaruhnya besar, berarti model yang digunakan bisa dipraktekkan untuk memprediksi data tes. Data tes itu apa? Data yang tidak ada pada data training. Kalau data tes yang digunakan itu data yang ada pada data training, ya sama aja bohong. Yang di training data itu, yang dites data itu, ya pasti benar. Ya, hampir 100% benar. Nah, otomatis di sini kita bikin 3 kolom, ya, TPA, TOEIC, dan IPK. Cara bikin tabelnya nggak perlu saya bahas ya, sudah pernah. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Kalau ini dihilangkan, ya nggak muncul tabelnya. Jadi TPA sama TOEIC ini adalah variabel input, dan IPK adalah variabel output, yaitu sebagai Y. TPA sebagai X1, TOEIC sebagai X2. Nah, sekarang karena ini materi tersendiri, yaitu X, saya definisikan TPA sama TOEIC. Kenapa begini? Karena dibikin apa? reshape matrix ya. Kalau nggak dibeginikan bisa menggunakan script lagi array, tapi importnya pakai numpy. Harus diaktifkan import numpy-nya. Tapi daripada ribet, nggak usah pakai import numpy, tapi kita akali dengan seperti ini ya. Oke. Kemudian sama seperti yang tadi, kalau membentuk sebuah model regresi linear, ya karena tadi sudah dibentuk nama modelnya, linear model, kita panggil functionnya linear regression, function dari sklearn. Ya. Model ini dimasukkan ke dalam variabel namanya model. Nah, kalau sudah terbentuk wadahnya model regresi linear, sekarang
kita baru melakukan proses training. Proses training ini adalah melatih model itu, istilahnya melatih otak itu, otak sistem itu biar cerdas itu bagaimana. Sama kayak kalian mau ujian, otomatis kan kalian latihan, buka buku gitu kan, anggap aja ada 5 halaman. Kalian pelajari halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5. Diulang terus. Nah, begitupun dengan model. Proses training itu sifatnya iteratif. Sifatnya berulang-ulang. Sehingga dia bisa menemukan sebuah titik atau sebuah tahap di mana dia sudah, oh paham aku. Nah, 1 tambah 1 itu 2. 2 tambah 2 itu 4. Nah, kalian kan juga gitu, kalian ke waktu belajar itu kan diulangi terus sampai otak kalian itu benar-benar paham. Nah, makanya nggak ada manusia yang istilahnya di bawah rata-rata. Saya rasa semuanya di bawah rata-rata, pinter-pinter. Tergantung seberapa sering manusia itu untuk belajar berulang kali. Ya, berulang kali sehingga dia mencapai titik tertentu yang mungkin dianggap sudah memenuhi kriteria cerdas. Ya. Jadi kalian yang merasa IPK-nya masih sedikit-sedikit, ya, masih pas-pasan, ya, kalian coba praktekkan ucapan saya ini. Baca, praktek, berulang-ulang. Baca, praktek, berulang-ulang. Nah, itu akan membentuk kecerdasan sendiri dan bisa berkembang lagi ya. Nah, coba seperti itu. Nah, ini sudah sama ya, prosesnya sama kayak tadi, cuma inputannya 2. Nah, ini tadi seberapa kuat hubungan antara X sama Y, di mana X itu ada 2 tadi, yaitu TPA sama TOEFL, nilainya ini ya. Kemudian nilai konstantanya ini ya. Kemudian karena ini inputannya 2, maka slope-nya juga ada 2. Jadi kalau saya tuliskan di persamaannya begini, saya coba Y sama dengan 2,56 ya, ditambah dengan 0,015 B1 ya, kemudian ditambah dengan 0,0023 ini ya. Saya chat saya tuliskan di chat ya. Nah, yang sekarang untuk prediksinya bagaimana? Seumpamanya TPA-nya udah 27, tes bahasa Inggrisnya 56, berapa kira-kira? Nah, model intercept-nya yaitu A, saya ganti A. Ya, ini saya ganti B, karena tadi kan sudah didefinisikan di atasnya ya. Ini X1. Saya coba run all. Nah, kalau pakai yang bawaan function regresi linear, bisa menggunakan model .predict sama kayak tadi. Ya. Kita bikin ada 2 anak Bu yang mau mengetahui prediksinya IPK-nya nanti berapa ya. Yang mahasiswa pertama TPA-nya ini, bahasa Inggrisnya ini. Mahasiswa kedua TPA-nya ini, bahasa Inggrisnya segini. Berapa nilai IPK prediksinya? Nah, seperti ini. Nah, di situ nanti kalian bisa ngambil data dari uji dataset, Kaggle, GitHub. Kemudian kalian lakukan analisis ya untuk memprediksi. Ya. Ada pertanyaan? Atau
Atau sudah melakukan analisis data bersama kelompoknya? Silakan. Karena kalau analisis data, kalau saya sih susahnya ngambil data, ya ngambil data yang karena data sebagian itu ada yang bayar. Saya coba bukakan uji dataset ya. Uji dataset. Kelihatan kalian? Kelihatan ya? Yes. Ini ada regression, ada air quality. Nah, dataset terdiri dari 9.358, berarti ada 9.000-an data. Ya. Kemudian atributnya ada 15. Ya, jadi banyak kolom, ini multivariat. Atau kalian bisa ngambil 2, nggak usah banyak-banyak. Ya, 2. Ini bisa digunakan untuk analisis data. Datanya biasanya dalam bentuk notepad. Ya, saya coba praktekkan ambilnya. Sudah biasa pakai Excel, jadi data di notepad kemudian di-convert ke Excel. Ini tapi sudah Excel ya. Kebetulan ini Excel, saya coba bukakan. Kelihatan? Kelihatan enggak? Halo? Udah kelihatan belum? Belum. Belum. Belum, Bu. Kok masih belum ya? Sudah? Sudah kelihatan, Bu. Oke. Ini kebetulan sudah Excel ya. Sudah Excel. Nah, ini datanya seperti ini, outputnya kalian baca di data di uji dataset tadi deskripsinya. Jadi kalau saya baca outputnya adalah rata-rata jam, pakai average hour ya, pakai ini. Nah, inputannya ini ya. Nah, mungkin kalian bisa ngambil dua kolom ya, 2 atribut ya. Kalau kolomnya kan banyak, ini 15 tadi nggak salah, 12 ya. Ini 15 sama 15 itu sama date time, sama ininya, sama outputnya 1, sama ini 12 tambah ini 13, 14, outputnya 1, 15 atribut. Nah, kalau kalian nanti dapatkan data berupa notepad ya, contohnya ini 7, 8, 9. Saya coba kembang sini. Nah, ini kan mestinya kan dipisah ya. Ini 10, 11, 12. Nah,
Kalau kalian dapatkan datanya dalam bentuk notepad, jangan khawatir, ini berarti perlu diolah lagi di Excel-nya. Kalian bisa pakai menu data, kemudian pilih text to column, kemudian pilih delimit ya, yang koma. Nah ini otomatis, oh ini belum saya blok dulu, yang koma. Jadi lihat pemisahnya, separatornya apa? Separatornya pakai koma apa semikolon? Semikolon itu titik koma apa space, spasi atau yang lain. Ya. Next. Nah, dia akan membentuk sendiri. Ya. Jadi gunakan menu data sama teks column. Nah, untuk membuat sebuah artikel, kalau kalian memang sudah belajar, saya apresiasi sekali jika ada mahasiswa yang membuat artikel ilmiah dan dikirim ke jurnal nasional atau seminar nasional. Kalau seminar nasional biasanya bayar. Kalau yang jurnal nasional yang sifatnya masih baru-baru, itu nggak bayar, gratis, karena mereka malah mencari. Beda lagi kalau yang jurnal nasional yang terakreditasi. Kalian bisa cek di Sinta Ristek BIN. Saya coba share lagi tampilan yang lain. Karena sifatnya mahasiswa itu kan meneliti ya. Kalau meneliti ya harus banyak baca, banyak apa mana ya? Ristek BIN. Ini mungkin. Udah kelihatan? Kelihatan ya? Halo? Nggih. Sudah Oke. Bu, sudah kelihatan. Udah kelihatan. Nah kalau kalian Bu, saya pengen yang lebih menantang, bukan jurnal nasional yang biasa, tapi yang terakreditasi, boleh. Ya nanti, tapi saya minta nanti bantuannya Bu Yesi untuk nambahin biayanya. Oke, enggak apa-apa. Asalkan nama saya juga ikut, ya nanti tak bantuin nyusun ya. Ini jurnal. Nah, kalian bisa buka di sinta.ristekbin.go.id. Saya copy di chat ya, biar kalian nanti tahu. Ceknya di mana. Nah, di jurnal nasional terakreditasi ada kategori-kategori yang mulai dari yang lowest sampai highest. Yang highest itu S1, jurnal nasional terakreditasi paling bagus. Ya. Yang paling jelek, ya bukan cuma jelek ya, yang paling apa gitu, prihatin S6. Ya. Ini biasanya kalian kalau pengen yang mudah-mudah, mudah diterima, cari yang S6, mudah diterima. Ya. Coba saya klik yang S6 ya. Nah, kalian ketika dia informatika, nah ini ada impact informatika dan teknologi informasi. Kalian buka. Beneran saya apresiasi sekali kalau ada mahasiswa yang submit artikel kemudian diterima. Nah, ini websitenya. Ini ada contoh-contoh bacaan. Terakreditasi sebuah jurnal itu tergantung seberapa banyak artikel yang ada di jurnal itu dikutip sama orang lain. Jadi mahasiswa itu kebanyakan salah kaprah, tidak tahu membedakan, salah kaprahnya membedakan antara artikel, istilah artikel dengan jurnal. Jurnal itu adalah buku atau kumpulan dari artikel-artikel ilmiah. Makanya mahasiswa yang sering dilakukan adalah gini, saya mengutip dari jurnal ini, wow keren sekali, bukan seperti itu. Saya mengutip dari artikel ini yang ada di jurnal ini, nah itu baru. Kalau saya mengutip dari jurnal ini ya salah. Nah ini kalian download dulu template penulisannya. Biasanya satu artikel itu
dibatasi penulisannya minimal 8 sampai 10 halaman ya. Kemudian spasinya, kemudian cara pengutipannya ditentukan. Kalian download template-nya, kemudian kalian bikin submission atau biasanya disuruh bikin akun dulu. Nah, itu kenapa kok kita pakai yang begini ya, pakai yang terakreditasi Bu. Soalnya nanti artikel kalian akan dikatakan valid oleh reviewer di luar sana yang di bidangnya. Makanya saya bilang saya apresiasi banget ya. Syukur-syukur kalau Bu saya seminar internasional, wah bagus mana. Ya, kayak di IEEE ini kan ada. IEEE kalau rata-rata kalau teknik itu IEEE ya yang paling sering ya. IEEE. Kalian coba dulu. Ini kan tugasnya kan kelompokan. Jadi yang kalian Bu IPK saya lepas pasang saya nggak bisa begini. Jangan khawatir. Tadi kan sudah saya bilang bisa itu karena diulang-ulang. Saya coba Infants Cry. Infants Cry Sound. FCC. Okay. Enggak ada ya saya. Nah ini biasanya. Kalau sudah ini kan masih terkunci ya. Ini pihak saya kalau minta filenya, artikelnya itu dihargai $10. $10 itu sekitar 100.000 ya, 150-an lah. Ini contoh. Atau kalau nggak di IEEE itu ada yang di Elsevier. Ya. Elsevier banyak macamnya. Ya. Kalau mau ngecek dia peringkat berapa jurnalnya, ngeceknya di sini. Untuk ngecek peringkat jurnal. Skema VCA. Saya kopikan. Contoh jurnal apa ya? Computer Science, Prosedia. Saya kapan hari tahun kemarin saya publish di Prosedia Computer Science punyanya Elsevier. Ini laris ini. Netherlands itu Belanda ya? Kalau nggak salah. Belanda atau ya Belanda. Ya Belanda. Ya, ini alhamdulillah dari bulan Januari itu Februari, Maret ada yang citasi. Ini yang paling laku ini. Kalau yang tadi yang orang-orang pakai dosen-dosen itu yang Elsevier. Punyanya Elsevier sama IEEE yang khususnya untuk teknik ya, teknik IEEE, kemudian Elsevier. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Bedanya gini, kalau awalnya berbayar, kita nggak punya royalti di situ. Tapi kalau awalnya tidak berbayar, gratis. Jadi nanti kalau ada yang pengen itu kita yang dapat royalti. Sama kayak buku yang saya publish itu alhamdulillah dari penerbit ini saya dapat royalti. Ya.
Jadi memang kalau kalian kan sudah seorang akademisi ya, mahasiswa. Jadi beralihlah untuk memposisikan diri sebagai akademisi. Jadi tugas kalian adalah meneliti. Jadi kalau ada kesempatan hibah, lomba-lomba hibah untuk memenangkan hibah, bikin proposal, ikuti saja, nikmati, coba. Kalau nggak ngerti tanya ya. Kalau saya kebetulan kan nggak begitu suka sistem informasi manajemen ya, kayak pemrograman visual hanya sekedar intermezzo saja. Saya sukanya yang di sistem cerdas, komputer science, yang hitung-hitung dikit-dikit lah, ya gitu. Jadi kalau kalian mau mempublish artikel ilmiah tentang regresi linier, datasetnya ambil di uji dataset atau Kaggle atau kitab, silahkan. Dan kalau mau dibantu cek plagiasinya, kalian bisa kirim ke saya coba cekkan plagiasi. Karena biasanya ada ukurannya, maksimum 20%. Ya. Kalau tugas akhir maksimum 35. Tugas akhir kalian nanti insya Allah 35 maksimumnya. Tapi ya jangan press. Oke, ada pertanyaan? Belajar itu menyenangkan, meneliti itu juga menyenangkan. Itu tugasnya akademisi. Ya. Nggak ada? Saya sudah mulai lapar. Oke. Nanti kalau nggak ada tanya ya. Tapi ya gitu, ini masa-masa mahasiswa akhir bimbingan, mahasiswa semester 6 sama semester 8. Jadi kalau sama dosennya itu agak ngantri. Saya kemarin bimbingan mahasiswa dari mulai duhur sampai sore. Satu anak itu loh nggak mau pulang-pulang. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa BWA ya kalau nggak bisa BWA. Soalnya anak-anak mau ujian juga. Jadi bimbingan ke kampus itu hampir setiap hari saya bimbingan. Oke, kalau nggak ada masalah untuk pemrograman visualnya, silakan dipraktekkan itu visa report ya. Visa reportnya, Bu, kenapa nggak pakai report yang ada di visual? Ya boleh, tapi umumnya pakai visa report. Kadang ada gini, ada platformnya itu kadang banyak yang nggak kompatibel, baik dari sisi spek laptop kalian, kemudian yang diinstal tadi itu visual berapa. Nah itu yang frameworknya yang kadang agak ribet untuk mencocokkan. Kalau visa report biasanya lebih banyak digemari ya. Nanti kalau sudah untuk desainnya, interface-nya lumrah ya, biasa, nggak apa-apa. Nanti kalian juga bikin sebagai final project. Untuk jadi installernya juga terserah kalian pakai apa ya. Oke, gitu aja kurang lebihnya. Saya minta maaf kalau ada pertanyaan, boleh via chat, via WA ya. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kabar baiknya untuk menulis karya ilmiah ya. Saya harap di semester 5 atau nanti kan liburan ya, habis ini kan liburan Juli Agustus. Jangan disia-siakan waktunya, banyak membaca, banyak mencari masalah tanda kutip ya, mencari masalah tanda kutip. Kemudian coba diselesaikan dengan metode pendekatan ilmiah ya. Kemudian dipublish. Karena selama ini dari mahasiswa yang awal sampai itu cuma satu mahasiswa saja, mahasiswa bimbingan saya, itu pun saya paksa, yang namanya Mbak Yeni siapa ya, Mbak Yeni sopo lah lihat, Mbak Yeni Susmita atau siapa itu saya ikutkan seminar nasional ya. Kebetulan saya ada rezeki, saya bareng apa ya Mbak. Nah, dia senang banget, pengalamannya pasti tidak akan terlupakan. Kalau kalian mau, ini ada seminar internasional, tapi 1,5 juta. Kalau segitu ya Mbak Dewi. Kecuali kalau mau ngajak join sama saya nggak apa-apa, nanti saya bantuin biaya. Ya, oke, terima kasih. Selamat belajar. Yang pernah bosan untuk belajar,
Semoga bermanfaat. Saya Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.